Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas TIFA C 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar akan mempresentasikan tentang antiaritmia. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nur Haji Patimahu, Geril A, Munlihati, Richard Fajar, Arya Diansyah, Hasika Azhara, Tiara Oktavia, Egi Valensi, Fitri Elsa Putri, Aprilia Sampai Padang, Suci Puspita, Cindy Salao, Dona Apriani, Anggun Paule, Maria Cecilia, Melin Bamba, Silvana Rukai, Melen Maharani, Marisa Gayang, Esmardianti, Nur Rafika, dan Nur Miranti. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam video kami, yaitu definisi aritmia, penyebab aritmia, anti-aritmia, penggolongan obat, dan yang terakhir ada efek samping. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Asika Zara Muhsin, NIM 1901350 akan menjelaskan tentang aritmia. Jantung adalah sebuah rongga berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung hampir sepenuhnya diseliputi oleh paru-paru, namun tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium yang tertempel pada diafragma. Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan luarnya lebih longgar dan berair, untuk menghindari gesekan antar organ dalam tubuh yang terjadi karena gesekan memompa konstan jantung. Saya akan melanjutkan. Nama saya Dona Apriani, NIM 190131116. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Karena sistem kardiovaskular sangat vital, maka penyakit kardiovaskular sangat berbahaya bagi kesehatan. Ada banyak macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan paling terkenal adalah penyakit jantung dan stroke. Dalam banyak kasus, kelainan jantung baru terdeteksi saat terjadi serangan jantung. Salah satu penyakit kardiovaskular yang paling sering terjadi yaitu aritmia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Maria Cecilia Novianti, NIM 190131119. Aritmia merupakan suatu kondisi jantung yang berkontraksi dengan ritme yang tidak beraturan. Kondisi normal jantung berdetak yaitu 60-100 kali per menit. Jenis aritmia terdiri dari yang pertama, bradikardia adalah aritmia lambat, di mana denyut jantung lambat kurang dari 60 detik per menit. Silvana Larukai, NIM 190131122. Takikardia adalah aritmia cepat di mana denyut jantung cepat lebih dari 100 detak per menit. Fibrillation atau fibrilasi adalah irama jantung yang tidak teratur. Premature contraction adalah satu detak jantung yang terjadi lebih dini dari normal dan ini dapat menyebabkan perasaan denyut jantung yang dipaksakan. Perkenalkan, nama saya Milan Maharani Popang, NIM 190131126. Berikut adalah mekanisme aritmia. Yang pertama, pengaruh persarafan autonomi yaitu simpatis dan parasimpatis yang mempengaruhi heart rate. Kedua, nodus SA mengalami depresi, fokus irama jantung diambil alih yang lain. Ketiga, fokus lain yang lebih aktif dari nodus SA dan mengontrol irama jantung. Nama saya Tiara Oktavia, NIM 1901330. Yang keempat, nodus SA mengeluarkan impuls. Yang kelima, terjadi hambatan perjalanan impuls sesudah nodus SA. Nama saya Egi Valensi Vistariza, NIM 190131134. Penyebab aritmia yaitu yang pertama, ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah. Yang kedua, penggunaan narkoba. Yang ketiga, efek samping obat-obatan. Yang keempat, banyak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, gangguan kelenjar tiroid. Yang keenam, diabetes dan hipertensi. Ketujuh, penyakit jantung koroner. Dan yang kedelapan, penyempitan pembuluh darah arteri jantung. Perkenalkan, nama saya Fitri Elsa Putri Tunah, NIM 190131138. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai anti-aritmia. Untuk memahami kerja obat anti-aritmia, kita harus mengetahui mengenai potensial aksi dari jantung. Potensial aksi dari jantung memiliki 4 fase, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, transit coupless channel open and coupless efflux return TMP to OMV. Yang kedua, influx of Ca2 plus stroke LTP Ca2 plus channel is stroke delayed rectifier coupless channel. Yang ketiga, Ca2 plus channel close but delayed rectifier coupless channel remain open and return TMP to 90 mV. Dan yang keempat, Na plus Ca2 plus channel closed. Nama saya Norafika, NIM 190131113. Saya akan menjelaskan tentang fase 4 atau fase istirahat. Fase 4 atau fase istirahat, potensial listrik jantung pada fase istirahat adalah kurang 90 mF atau milivolt, bernilai negatif dikarenakan ion K yang lebih tinggi di dalam sel, serta ion N lebih tinggi di luar sel. Kenalkan, nama saya Aprilia sampai Padang, NIM 190131141. Fase 0 atau depolarisasi. Fase 0 adalah fase di mana potensial aksi dipicu oleh jaringan sekitarnya, menyebabkan potensial terang naik di atas minus 90 mV. Hal ini menyebabkan kanal Na+ tipe cepat terbuka satu demi satu, sehingga ion Na masuk ke dalam sel. Influx ion ini akan menyebabkan potensial transmembran semakin naik dan menyebabkan kanal ion Na yang terbuka semakin banyak. Nama saya Cindy Selau, NIM 190131144. Fase 1 atau awal repolarisasi, yaitu fase pada saat potensial aksi mencapai sedikit di atas 0, maka sebagian kanal kalium akan terbuka, sehingga ion tersebut akan keluar ke sel yang menyebabkan sedikit penurunan kembali tegangan potensial membran sel jantung, dikarenakan masih sedikitnya kanal ion kalium yang terbuka, serta terbukanya kanal ion kalsium. Repolarisasi tidak dapat berlangsung seketika. Baiklah, saya Marisa Gayang Abigail dengan NIM 190131162 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai fase 2 atau fase Planteau. Fase ini terjadi karena jumlah muatan yang keluar dan masuk seimbang. Yang berperan dalam fase ini adalah kanal ion kalium tipe delayed rectifier dan kanal kalsium tipe L. Perkenalkan, nama saya Anggun Paule dengan NIM 190131147. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase 3 anti-aritmia, yaitu repolarisasi, di mana fase 3 kanal ion kalsium secara berangsung mulai tidak aktif, sedangkan kanal kalium masih terbuka. Potensial transmembran kembali ke 90 mF dan kanal-kanal Na+, Ca2+, exchanger, Ca2+, atpase, dan Na+, K+, atpase mulai kembali bekerja, mengembalikan keadaan potensial transmembran sebelum diaktifasi kembali. Kenalkan, nama saya Suci Puspita Sari, NIM 190131110. Pada penjelasan tadi, diperlihatkan bagaimana elektrofisiologi otot jantung saat terjadinya potensial aksi. Potensial aksi ini biasanya berasal dari sel pacu di atrium kanan, kemudian sinyal tersebut akan berpropagasi ke seluruh jantung agar sel otot jantung bisa berkontraksi. Hal yang penting untuk dipelajari juga adalah masa refraktor. Masa refraktor adalah waktu di mana otot jantung tidak bisa dirangsang untuk mengalami aksi potensial. Baik, saya Melin Bamba, NIM 190131153 akan menjelaskan tentang pengertian anti-aritmia. Anti-aritmia adalah kelompok obat yang digunakan untuk tidak normal. Golongan obat aritmia dibagi menjadi 4 golongan menurut Vaughan Williams, yaitu obat kelas 1A, 1B, 1C, obat kelas 2, obat kelas 3, dan obat kelas 4. Perkenalkan, nama saya Es Mardianti Borean, NIM 190131156. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme utama obat aritmia. Yang pertama, penyekatan kanal natrium.
Yang kedua, penyekatan efek anatomik simpatis pada jantung. Yang ketiga, memperpanjang periode refraktor efektif. Yang keempat, penyekatan kanal kalsium. Baik, saya Nurmiranti, NIM 19013159 akan melanjutkan penggolongan obat anti-aritmia. Penggolongan obat anti-aritmia, obat kelas 1 sebagai bloker saluran natrium. Prinsip reseptor antiaritmia saluran natrium merupakan kombinasi obat aditif dan antagonis yang sama potensialnya dengan antibodi untuk blokade saluran natrium. Obat kelas 1 terbagi menjadi 3. Yang pertama, obat kelas 1A. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi kecepatan depolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi, memperlambat konduksi jantung, dan memperpanjang periode refraktor. Contoh obatnya yaitu disopiramid, quinidin, dan prokainamid. Perkenalkan, nama saya Geril Amir, NIM 1601119. Yang kedua, obat kelas 1B. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi laju depolarisasi secara selektif pada sel yang iskemia, memperpendek durasi aksi potensial, bisa sedikit memperpendek periode refraktor. Contoh obatnya lidocain, mexiletin, dan tokanid. Yang ketiga, obat kelas 1C. Mekanisme kerjanya yaitu secara signifikan mengurangi laju depolarisasi, mengurangi konduksi kardiak secara signifikan, meningkatkan sedikit periode refraktor. Contoh obatnya flesinamid dan propafenon. Nama saya Muflihati, NIM 1601140. Adapun penggolongan obat aritmia kelas 2 memiliki mekanisme kerja menghambat beta memblokir efek katekolamin pada reseptor beta 1, mengurangi aktivitas simpatis ke jantung. Beta blocker sangat selektif untuk mengobati takikardia supraventikular, menurunkan kondisi melalui simpul AV. Adapun contoh obatnya propanolol, esmolol, dan metoprolol. Saya Radinsyah, NIM 1701196. Saya akan menjelaskan obat kelas 3. Obat kelas 3 mekanisme kerjanya yaitu menghambat saluran kalium dan memperpanjang fase repolarisasi. Kecepatan konduksi tidak menurun karena tidak mempengaruhi saluran natrium. Contoh obat amiodaron, sotalol, dofetilit, dan dronedaron. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Haji Patimau dengan NIM 1501216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penggolongan obat aritmia kelas 4. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja sebagai penghambat saluran kalsium. Contoh obatnya verampamil dan diltiazem. Keduanya adalah obat non-dihidropiridin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Richard Fajar, NIM 1701129. Efek samping dari obat anti-aritmia adalah hipotensi, gangguan jantung, gangguan saluran cerna, fibrilasi ventrikel, konstipasi, dan sesak dada. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.